Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Annyeong Chingu. Ya, lepas dari Korea-Koreaan, di sini aku akan menjelaskan tentang yang namanya trigonometri. Nah, bagi kalian yang SMA, khususnya kelas 10 atau 1 SMA, pasti tidak terlalu asing untuk nama ini. Kita akan membahas tentang apa itu trigonometri, lalu hubungan satuan derajat dan radian, dan penjelasan soal trigonometri pada segitiga, lalu membahas tentang soal trigonometri pada soal cerita. Banyak kan? Nah, langsung saja kita mulai. Daripada durasinya panjang-panjang, nah langsung aja kita mulai. Ayo! Nah, yang pertama nih, kita harus tahu apa itu trigonometri. Aku akan kasih tahu nih apa itu trigonometri. Nah, trigonometri itu adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Jadi, kalau materinya matematikanya itu mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga, nah itu pasti trigonometri. Pasti ada berkaitan lah dengan trigonometri kalau ada hubungan panjang dan sudut segitiga. Karena itulah trigonometri. Lalu langsung saja kita ke contoh soal tentang hubungan derajat dan radian. Radian itu bisa diubah ke dalam bentuk derajat, begitupun dengan derajat bisa diubah ke dalam bentuk radian. Kita akan kerjakan contoh soal yang pertama, yaitu bentuk derajat kita ubah ke dalam bentuk radian. Contoh yang pertama adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat supaya kita rubah ke dalam bentuk radian, itu harus kita kalikan pi per 180 derajat. Kenapa sih pi? Karena pi itu kalau dalam rumus keliling lingkaran itu pasti ada pi-nya kan? Iya, betul. Lalu 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Itu. Jadi, kalau kita lihat soal ini 360 derajat, kita mau rubah ke dalam bentuk radian, berarti kalian langsung terpikir kan berapa hasil dari bentuk radiannya. Nah, kalau 1 pi aja 180 derajat. Nah, kalau 360 derajat berarti berapa pi? Sudah jelas pasti hasilnya 2 pi. Nah, betul kan? Kalau misalnya 180 derajat adalah 1 pi, berarti kalau 360 derajat adalah 2 pi. Kalau misalnya belum terlalu jelas, nah kita bisa hitung 360 derajat dikali pi per 180 derajat. Kita bisa coret angkanya. Serut. Nah, di sini kita bisa bagi angkanya dengan 18. Kita bagi bawahnya dengan 18 atau 180. Lalu di atas juga kita bagi dengan angka yang sama, 180. Jadi hasilnya itu adalah 360 dibagi 180, itu hasilnya adalah 2. Lalu 180 dibagi 180 sudah jelas itu pasti 1. Nah, jadi hasilnya adalah 2 pi. Nah, mudah bukan? Mudah dong. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu bagaimana kalau ada contoh soal berikutnya di angka yang berbeda? Kita coba di 240 derajat. Nah, kita coba di 200. Nih, di contoh kedua 240 derajat. Sama, untuk dijadikan radian kita harus kalikan dengan pi per 180 derajat. Kita coret nolnya aja ya, kita hilangkan nolnya.
Karena biar mudah gitu kan. Karena 0 coret hilangkan saja. Lalu untuk kita bisa sederhanakan, kita harus bagi nih. Kita harus bagi angka 24-nya dan angka 18-nya dengan angka 6. Nah, 24 dibagi dengan 6 adalah 4. 18 dibagi dengan 6 adalah 3. Hasilnya sudah ketahuan. Pasti 4/3 P. Nah, ketemu deh hasilnya. Jadi pokoknya untuk jika kalian ingin merubah bentuk derajat ke bentuk radian, pasti derajatnya itu harus kalian kalikan dengan pi per 180 derajat. Itu dia kuncinya. Lalu kita masuk ke contoh bagaimana jika radian kita rubah ke dalam bentuk derajat. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama, kita akan rubah 1/9 pi. Nah, pasti ya ada pi-nya karena radian. Nah, pi-nya ini kita kalikan. 1/9 pi ini kita kalikan dengan 180 per pi. Jadi kebalikannya nih. Kalau yang derajat dikali dengan pi per 180 derajat. Kalau yang radian dikalikan dengan 180 derajat per pi. Ya gitu. Oke, mari kita jumlahkan. Ini terdapat pi di 1/9, kita coret dengan pi di bawah 180 derajat. Jadi hilang, jadi tinggal 180 derajat dengan 1/9. Kita coret 9-nya dengan 180. 18 dibagi dengan 9 adalah 2. 0-nya mengikut, jadi 20 derajat. Yeay, ketemu deh. Jadi hasilnya adalah 20 derajat. Ini dia hasilnya. Mudah bukan? Ingat saja bahwa derajat dikalikan dengan V per 180 derajat. Lalu jika radian dikalikan dengan 180 per V. Mudah bukan? Kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu kita akan mencari sinus ataupun kosinus ataupun tangen dari sebuah segitiga. Kalian juga pasti sudah belajar kan tentang sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita akan ulangi coba. Sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Kosinus sisi samping per sisi miring. Lalu tangen adalah sisi depan per sisi samping. Lalu aku akan memberikan contoh pertanyaan, yaitu pertama, segitiga siku-siku ABC dengan letak B adalah siku-siku. Sin A sama dengan 2/3. Berapakah sin C? Nah, kita bisa lihat bahwa sin A-nya adalah 2/3. Kalau kita lihat C itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya sudah jelas berarti 2. Lalu sisi miringnya adalah 3. Kalau kita bentuk kita masukkan angkanya ke dalam segitiga siku-siku, berarti sisi miringnya adalah 3. Dan sisi depan dari sisi A adalah 2.
Nah, lalu berapakah sin C? Nah, sin C itu ada letaknya dari sini ya. Sin C berarti depan dengan sisi miring. Sisi miring telah diketahui yaitu 3. Kita tulis dahulu 3. Kita akan mencari sisi depannya. Caranya adalah menggunakan Pythagoras. Pasti kalian telah mempelajarinya ya tentang Pythagoras. Kita akan cari sisinya. Caranya adalah 3 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita logokan X aja ya yang sisi depannya. Lalu 3 kuadrat adalah 9. Lalu 2 kuadrat adalah 4 sama dengan X kuadrat. Nah, 9 kurang 4 adalah 5. X kuadrat. Lalu di akar jadi akar 5. Jadi sini adalah akar 5. Berarti kita sudah dapat, berarti sisi depannya adalah akar 5. Sudah dapat, berarti sin C adalah akar 5. Bagaimana jika yang ditanya adalah tan? Tan dari C. Tan itu adalah sisi depan. Sisi depan dari C adalah akar 5. Dan sisi sampingnya adalah 2. Selesai deh. Jadi jawaban dari tan C adalah akar 5/2. Sangat mudah bukan? Lalu kita akan menuju ke tahap berikutnya, yaitu tentang soal cerita nih. Bagaimana sih cara mengerjakan soal cerita? Aku akan kasih soal cerita ya. Dengarkan baik-baik. Soalnya adalah ada seorang anak di bawah tiang bendera. Jarak antara bendera atau tiang bendera dan anak adalah 2 meter. Sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Tinggi anak tersebut 1 meter. Berapa tinggi tiang bendera? Kita bisa lukiskan tiang bendera. Lalu ada anak. Kita abaikan dulu tinggi anaknya ya untuk sementara. Kita akan berfokus pada jarak antara tiang bendera dan anak adalah 2 meter. 2 meter. Lalu sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Berapa sih tinggi tiang bendera? Nah, berarti kita mencari tinggi. Kita mencari sisi depan dari sudut 30 derajat. Benar? Karena diketahui juga ada sudut samping dari sudut 30 derajat, berarti kita akan cari tan 30 derajat. Tan 30 derajat adalah sisi depan. Sisi depannya belum diketahui, jadi kita kasih logo X saja. Per sisi sampingnya kita sudah ketahui udah 2. Betul. Ya. Lalu kita bisa temukan juga tan 30 karena 30 derajat adalah sudut istimewa. Jadi kita langsung bisa mengetahui berapa
tan 30. Tan 30 adalah akar 3 per 3 atau 1/3 akar 3, sama saja. Kita tulis ya, akar 3 per 3 sama dengan X per 2. Kita kalikan silang. Akar 3 kali 2 3 sama dengan 3X. Akar 3 dikali 2 adalah 2 akar 3 sama dengan 3X. 2 akar 3 per 3 sama dengan X. Kita sudah mengetahui bahwa sisi depan dari tan 30 derajat adalah 2/3 per 3. Nah, untuk tinggi tiang bendera seluruhnya, kita tinggal tambahkan saja dengan tinggi anak tersebut, yaitu 1 meter. Jadi tingginya adalah 2 akar 3 per 3 plus 1. Jika dijumlahkan tidak bisa, berarti inilah hasilnya. Begitu, cukup mudah bukan? Jadi, karena tidak bisa dijumlahkan dengan 1, jadi hasilnya hanya 2 akar 3 per 3 plus 1. Begitu saja. Cukup mudah bukan? Nah, tadi itu adalah soal-soal trigonometri yang bisa kita pelajari bersama. Dari derajat dirubah ke radian, lalu radian diubah ke derajat, lalu kita bisa mencari sinus, kosinus, dan tangen di segitiga. Kita bisa mencari juga panjang segitiga. Lalu kita juga bisa mengerjakan soal cerita yang ada nih. Bagaimana? Pasti kalian juga bisa dong. Oke. Sekian pelajaran yang bisa kita pelajari untuk trigonometri hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan cek IG aku di description box. Jangan lupa untuk follow aku. Lalu jangan lupa untuk belajar dengan giat. Masa depanmu ada di tanganmu. Selamat belajar. Semangat di home learning kalian. Terima kasih. Bye bye. Annyeong, gomawo.